Indonesia merupakan negara yang kaya, tak hanya sebatas sumber daya alamnya saja, tapi juga adat istiadat. Warisan nenek moyang tersebut mengakar dan menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan di berbagai keadaan. Layaknya makna yang terkait, kebiasaan tersebut berkembang menjadi sebuah kepercayaan yang bersinergi dengan ajaran agama. Ajaran tersebut membaur dengan elemen sakral di tengah hiruk-pikuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu tradisi yang hingga kini masih bertahan adalah Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Dalam praktiknya, para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan menerapkan sistem monoteisme kuno lewat kehadiran kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi itu biasa disebut sebagai Sang Hyang Kasa atau Gusti Sikang Sawiji-wiji, yang berarti Tuhan yang Maha Tunggal. Dalam catatan sejarah, kepercayaan para nenek moyang Sunda ini telah tersebar sejak ratusan tahun lalu di berbagai wilayah di Jawa Barat. Salah satu ajaran Sunda Wiwitan yang ada di Garut terletak di Kampung Pasir, Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, yang bernama Adat Sunda Wiwitan Anggur. Menurut penuturan Abah Entis selaku sesepuh di Kampung Pasir, ajaran Sunda Wiwitan yang dipegang teguh oleh warga adat Pasir pertama kali diajarkan oleh Abah Wirat Maja Wijaya yang kerap dipanggil Abah Ratma pada abad ke-18. Abah Ratma merupakan keturunan ketiga dari Karuhunnya. Abah Ratma membuka paguron, yaitu semacam konsep pendidikan pada zaman tersebut yang kita kenal sekarang sebagai agama lokal atau agama adat. Beliau menggali ajaran yang telah diajarkan oleh kakeknya pada abad ke-18 dan masih ada sampai sekarang. Umurnya sudah mencapai kurang lebih 200 tahun. Ajaran Sunda Wiwitan yang dipahami dan dihayati oleh warga adat Pasir bahwa dalam hidup harus memegang prinsip kudu beres roes, guyub jeung gotong royong. Prinsip inilah yang menjadikan kehidupan warga aman dan sejahtera. Selain itu, mereka melaksanakan juga 3 prinsip lain. Yang pertama, tritangtu kadiri, yaitu meliputi tekad, ucap, dan lampah. Kedua, tritangtu kanagara, yaitu membela negara dan bangsa. Ketiga, tritangtu kabuana, yaitu mempercayai Yang Maha Kuasa. Sehingga dengan prinsip-prinsip itu, warga adat Kampung Pasir tidak pernah berkonflik dengan sesama. Hidup damai, nyaman, dan penuh toleransi. Terdapat 2 ritual ibadah yang dilaksanakan warga Kampung Pasir. Pertama, ritual keseharian yang disebut kurasa. Dilakukan pada pagi dan sore, tepatnya pukul 6. Ritual ini dipimpin oleh Abah Entis sebagai sepuh kampung. Isinya semacam wejangan atau ceramah tentang pentingnya hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Kedua, ritual tahunan seperti puasa setahun sekali. Berbeda dengan pemeluk Islam yang biasa berpuasa pada bulan Ramadan, warga Kampung Pasir melaksanakan puasa pada bulan Zulhijjah
pelaksanaannya pun selama 40 hari. Pada praktiknya pun, puasa dibagi ke dalam 4 bagian. 10 hari pertama, warga akan berbuka dengan bebetian atau hasil pertanian. 10 hari kedua, berbuka dengan buah-buahan atau buah-buahan. 10 hari ketiga, berbuka dengan campuran antara bebetian dan buah-buahan. 10 hari terakhir, berbuka dengan makanan bebas. Hanya saja tidak boleh memakan daging babi dan minuman keras. Setelah 40 hari berpuasa, warga adat pun merayakan hari besar Riyaya setiap tanggal 1 Suro. Pada perayaan ini, warga adat biasanya melaksanakan di 2 lokasi berbeda, di Kampung Pasir dan puncaknya di Puser atau Pusat Cibubur Kuningan. Dalam proses itu, mereka melaksanakan ritual berdoa bersama, kemudian bersyukur atas nikmat yang diberikan Gusti, dan dilanjutkan berbagai hiburan rakyat mulai dari tari duyung, angklung, jamparing aspari, tari progabaya,